Ya kalau sikap Golkar kan sebetulnya dari awal ketika ada rencana pemindahan ibu kota IKN Nusantara itu kan kita memang mendukung penuh. Bahkan kita waktu itu ikut terlibat aktif dalam menyusun rancangan undang-undang IKN. Saya sebagai ketua pansus malah dipercaya waktu itu. Nah, tapi dengan sekarang diterbitkannya Perpres baru itu kan sebetulnya itu jawaban atas selama ini terjadinya polemik apakah IKN itu diteruskan atau tidak. Ya, beberapa waktu lalu kan berkembang ya ketika misalnya anggaran yang dibahas di DPR bersama pemerintah itu semakin lama kan semakin kecil. Jadi waktu itu masyarakat bertanya kira-kira masa depan IKN ini seperti apa. Nah, dengan diterbitkannya Perpres ini itu menegaskan bahwa sebenarnya pemerintahan Pak Prabowo ini masih melanjutkan rencana itu, ya, melanjutkan rencana bahwa IKN itu menjadi sebagai ibu kota. Nah, jadi sebetulnya itu menjawab. Nah, tinggal persoalannya adalah pertama kita mungkin harus dijelaskan lebih lanjut istilah ibu kota politik itu apa, gitu ya. Karena kan di dalam undang-undangnya kita tidak mengenal istilah ibu kota politik, ya. Nah, tentu harus dijelaskan. Nah, kalau kemudian nanti kalaupun semua disepakati memang itu menjadi ibu kota politik dan kemudian kita sudah mendapatkan penjelasan terhadap itu, maka kemudian nanti kita harus lihat apakah perlu merevisi undang-undang lagi atau tidak, karena di dalam undang-undang kemarin itu nggak dikenal apa istilah ibu kota politik. Nah, yang kedua kan targetnya 2028. Nah, 2028 itu kan tinggal sebentar lagi sebetulnya. Maka kemudian harus dibuat perencanaan yang lebih spesifik apa-apa saja yang harus dilakukan tiap tahun mulai 2026, 27 sampai 28. Ya, apakah misalnya dengan adanya kantor presiden, kantor kepresidenan, terus kemudian ada 4 kantor Menko gitu ya, itu sudah bisa mulai dipergunakan kapan? Katakanlah misalnya kalau tahun depan, nah, mungkin sudah harus dilakukan perencanaan bagaimana pengiriman atau pemindahan ASN-nya. Ya kan nggak mungkin ujuk-ujuk 2028 nanti semuanya dipindah sekaligus, kan itu pasti harus ada tahapan-tahapannya. Nah, itu yang saya kira kemudian harus dijelaskan secara lebih rinci kira-kira. Bang, tapi di Komisi 2 sendiri apa akan membahas kajian soal ini secara khusus, memanggil pihak-pihak terkait gitu, Bang? Ya, saya kira nanti ya dengan diterbitkannya Perpres itu mungkin kami nanti akan bicara dulu di internal Komisi 2. Ya, saya juga mendorong supaya pimpinan akan membicarakan secara spesifik tentang tadi apa yang kita minta penjelasan pada pemerintah. Satu tadi soal istilah ibu kota politik, kemudian yang kedua bagaimana planning atau perencanaan sampai tahun 2028 itu. Nah, yang ketiga nanti apakah ada regulasi-regulasi yang perlu disesuaikan ya atau direvisi berkaitan dengan rencana itu. Oke, siap.